gini, dia tuh kalau di luaran dia tuh talkative, terus kayak strong, berani. Tapi kalau sama kita sama orang tuanya tuh dia kayak malu-malu, manja gitu. Jadi ya namanya anak 3 tahun ya lagi trial and error. Jadi kita sebagai orang tua ya support aja, mendukung dan mengayomi, mengajarkan yang baik-baik gitu. Jadi sebagai so far sih semuanya good ya. Don juga sama kakaknya sayang, sama adiknya sayang. Terus dia excited banget hari ini buat ulang tahun. Dari tadi pagi, dari semalam, dari kemarin ya kalau kita pancing-pancing. Tema ulang tahun hari ini apa Kak? Temanya Fireman. fire, ya fire truck. Dia yang pilih sendiri atau Pilih atau sendiri. Dia yang pilih sendiri. Karena dia suka sama pemadam kebakaran kan ya? Kayaknya deh suka pemadam kebakaran. Jadi dia suka nyemprot gitu. Gitu, suka main air. Jadi dia kayak imajinasinya jadi pemadam kebakaran. Pernah dibawa ke, mungkin ada ide untuk dibawa ke kantor damkar gitu kan sekarang damkar juga lagi keren banget ya untuk mengajarkan. Belum sih, tapi setiap kali kita lagi di jalan, kalau dia lihat damkar yang gede atau yang fire truck yang gede, pasti dia histeris karena dia emang lagi suka. Awalnya dia pokoknya suka truk-truk yang besar-besar awal-awal, dump truck, terus pokoknya eskavator yang gede-gede, yang mega. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dia suka fire truck sama fireman, jadi dia yang milih sendiri sih tema hari ini. Kira aku pengen tahu ini umur 3 tahun ini bener lagi tinggi ya. Iya, semuanya ditanyain kenapa, itu apa, oh gitu, nanti dulu, Don mau ini dulu, Don. Jadi banyak banget kosakata baru yang keluar dari mulutnya Don. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh kadang suka surprise, dia udah ngomong kayak gini gitu. Udah pasti dia ngomongin untuk anak usia 3 tahun, udah bisa bukan sekedar dua arah gitu. iya dua arah, jadi udah bisa komunikasi. Kalau kita nanya, kalau mamanya dia bilang mama mau kemana? Mama mau ke mall. Emang mama mau ngapain? Mama mau ke salon. Emang di salon mama ngapain? Cuci rambut. Oh cuci rambut ya? Ya, pulang jam berapa? Ya, jadi udah bisa. Don boleh ikut nggak? Oh nggak boleh, oh ya udah. Kak ini kan dia punya adik nih, Iya. rasa cemburu atau ini teknik ke adiknya seperti apa? Kalau yang aku lihat, yang kita lihat sih kayaknya nggak ada rasa cemburu ya. Mungkin karena kebetulan kan Don juga udah sekolah, sibuk sekolah kan dari pagi sampai sore, gitu sampai jam 3. Habis itu dia tidur siang, bangun jam 5. Jadi tuh jam 5 ya aku usahain main sama anak. Terus jadi kayak untungnya tuh Nonijia aku udah tidurin dari jam 5. Jadi begitu Nonijia tidur ya udah waktuku langsung ke Don, ke El gitu. Ngajak Sebenarnya temen. sih ya biar ini aja kan teman biar apa ya? Sama-sama Biar kita sama-sama rayain, seru kan apalagi. kalau mereka anaknya ulang tahun juga kita diundang. Jadi kalau anak kita ulang tahun ya kita juga pengen undang. Bang Vincent kan ada di video yang dia bilang kalau kalian gak taking care adik kalian Oh, iya. sama TL itu seperti apa? Mungkin mengajarkan mereka untuk Nah kan El sama Don kan laki-laki, jadi mereka kan udah ya the boys lah di rumah. Terus Nali Hagia kan memang princess aku. Jadi ya aku selalu kasih tahu bahwa kalau main sama Hagia itu harus pelan-pelan. Kalau El udah ngerti dan El juga tahu, dia bisa ngebaca waktu juga El. Jadi kalau dia lihat mamanya lagi sibuk sama adiknya, El lepas. Karena El juga tahu nanti kalau adiknya udah tidur pasti mamanya ke ruang tamu, nanti ada waktu sama mamanya atau sama aku. Nah kalau Don, dia udah mulai ngerti sekarang. Dia udah mulai ngerti karena El pun sebagai kakak dia juga ada peran yang penting yang dia menjalani ini. Jadi ketika Don lagi cari perhatian sama mamanya, tapi mamanya lagi sama adik sama Noni Hagia, El yang masuk di situ. Don jangan dulu, mama lagi susuin adik. Sini, Ayo Don, main. sini main sama kakak. Nah dari situ Donnya tuh mindsetnya jadinya bukan cari perhatian ke mama, tapi jadinya main. Jadi El ini ada peran yang luar biasa sih, yang memang dia tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu, Iya. dia udah inisiatif sendiri. Jadi ya sangat bersyukur lah punya kakak yang paling gede, cowok, ikut sama peran di rumah.
jadi leader, dan ya mereka dua-duanya tahu lah pelan-pelan sama my princess. Oh, gitu. Tahu lah. Cemburu nggak? Maksudnya ya sebagai istri kan kayak Kak Vincent kayak maksudnya ada rasa. Justru aku seneng kalau bapaknya bisa sayang sama anak-anak. Pasti kan itu juga bagian dari diriku, diri suamiku. Jadi ya kalau bapaknya sayang sama anaknya, justru seneng dong aku, kayak bersyukur gitu. Terus jadi udah mulai sekolah Kak? Don udah nursery 1. Nanti next nursery 2, terus TK, baru primary. Perkembangan sekolah seperti apa sih Kak? Mungkin mulai aktifkan bermain kah atau mungkin membaca menulis itu Udah mulai sih kayaknya, tapi masih yang simple, masih yang keluar garis, ngegambar juga masih warnanya masih ke atas bawah. Sekarang dia masih di tahap untuk membelajar, Masih main-main banget. take and give, sharing, untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. Kandidat, kalau parentingnya kandidat sendiri sama anak-anak gimana sih kan? Apalagi kan sekarang kan udah beda-beda kan, El, Don sama Hagia juga seperti apa sih? Kalau sama El gimana, kalau sama Don seperti apa parentingnya? Kalau aku sih masih menganut ini paham 777. Jadi tuh anak itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 7 tahun itu masanya kita kasih sayang, ajarkan cinta kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab, terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu pelajaran-pelajaran hidup. Nah, nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah kita jadikan anak-anak kita tuh sebagai teman, sharing, untuk aktivitas, untuk melakukan banyak hal as a friend gitu. Kalau sekarang ya gitu, berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk untuk Hagia dan juga Don, tahap kedua untuk El. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin El disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang gitu. Kan juga sebagai kakak kakaknya punya tabungan sendiri, setiap adiknya juga akan melihat kakaknya yang siap menabung. Itu belum, itu buat El juga sesuatu yang baru kan El juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, enggak sama sekali. Tapi karena El sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan, anak-anak ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung El tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja kayak ekstras aja. Ya udah El, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung. Jadi lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung, enggak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ngikut, masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi dia kayak koin-koin itu dia suka masukin koin-koin di celengan gitu. Terus kayak aku ntar kalau aku udah kumpulin banyak, aku mau beli ini, mau beli itu gitu. Kayak gitu sih, yang simpel-simpel aja kalau kita. Enggak yang gimana-gimana. Mungkin sama Kel ataupun anak-anak lainnya itu kayak Hagia dan sendiri kayak beli apa-apa tuh nggak semudah itu, harus mungkin menabung dulu, ada usahanya dulu sebagai. Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Kalau tahap pertama tuh biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, butuh apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih gitu. Tapi nanti saatnya momen udah masuk usia 7 tahun ke 14, nggak bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want gitu. Tapi Jadi balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua, yang lain-lain kan beda-beda didikannya. Jadi bukan yang dibilang spoiling, tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak.
untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu. Nanti di usia 7 yang kayak sama El, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang, menghargai uang itu, kayak gitu sih. Ini kan anak-anak itu quality time kalian berdua seperti apa? Mungkin ada waktu khusus pacaran atau emang Oh. lebih fokus sama anak? Enggak, kita go with the flow, tapi kita selalu mencoba untuk sediain satu hari ya, di weekend biasanya. Dimana aku sama Jess tuh ada satu hari kita memang berdua aja, anak-anak di rumah. Selain itu juga ada hari-hari dimana kita juga ajak anak-anak, jadi kita ngelakuin apa yang anak mau. Selain itu kalau di weekday sih go with the flow ya, anak-anak pulang sekolah, aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, nanti kita kumpul di ruang tamu, satu sibuk main gadget, satu sibuk main Lego, yang satunya lagi minta nenen. Jadi go with the flow aja, kita nggak terlalu yang harus begini harus gitu, enggak. Kita lihat situasi juga, timing. Banyak yang bilang peran Bang Vincent sangat besar di kehidupan Kak Jess. Oh. Dalam artian sekarang Kak Jess sudah berubah jadi wanita yang tough, cantik, berlebih. Itu benar. Ya itu begitu. Gimana nih Bang? Tanggapannya Eh, jangan nangis. enggak, Betul. ya it's good karena ya kita semua tahu lah apa yang dia sudah mengalami kan. Dan jujur selain aku di hidupnya dia udah wanita yang sangat kuat, karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah. Dan to be honest, tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangannya dia di dalam hidupnya. Tapi tanpa aku dia juga udah kuat. Dia udah kuat. Komen dari netizen katanya boleh pinjam Kak Vincent nggak Kak Jess? Boleh. Nggak boleh dong. Cari sendiri Vincentnya masing-masing. Itu bisa kita bikin bisnisnya. Barang. Tadi kan kemarin sempat kan bilang sewa kamar di rumah. Seperti apa? Oh, itu bercanda. Barak tuh sekarang udah mulai ngerti ngelawak gitu. Jadi kadang-kadang dia suka ngelawak, suka bercanda-bercanda. Aku juga kaget dengarnya. Jadi sebenarnya itu nggak benar, nggak ada anak-anak yang bayar sewa di rumah ya, masa anak ngekos di rumah, kan nggak mungkin lah. Enggak lah, Bercanda itu dia. bercanda. Dia udah mulai ngelawak, dia udah mulai tahu Iya. humor. Ini sekarang Iya. lagi belajar sulap nih. Ntar abis ini dia sulap. Tadi rangkaian acara ulang tahun mungkin ada apa aja nih, Kak? Tadi main-main. Ini kan karena kita acaranya di arena bermain. Jadi anak-anak pastinya main sampai puas. Habis itu kita tiup lilin. Terus habis itu games, ada games best kostum, games nyanyi-nyanyi segala macam lah, yang pokoknya yang buat toddler. Terus habis games ada sulap. Terus habis sulap udah sih gitu aja. Kalau LCD siapin keberatan gimana? Dia udah beliin mainan kemarin, justru El Barak dia duluan beliin mainan yang Don mau gitu. Truk-trukan yang bisa cepat pasang gitu. Kalau dari Kak Jess dan Bang Vincent sendiri kado ke Don apa? Nah, kita mau ngajak Don Dia nanti mungkin- ke Sumba. Mau jalan-jalan, kan bentar lagi Don libur sekolah. Jadi karena Don itu ributin pantai terus kan. Jadi ya udah ulang tahun Don kita siapin, kita ke Sumba 1 minggu benar-benar quality time as a family. Kenapa Sumba Kak? Selain Sebenarnya Sumba sih- soalnya ada Bali sama Labuan Bajo. Jadi kita planningnya tuh ke Bali, Labuan Bajo sama Sumba. Iya. Nah, tempat-tempat itu semua ada pantainya sih. Jadi ya itu yang kita bilang, selain untuk kita kasih keinginan baby Don, kakak Don, kita juga fulfill time barengan sebagai keluarga. Jadi anaknya itu dapat apa yang dia mau, tapi kita pun sebagai keluarga dapat juga liburan bersama dan quality time bersama. Jadi balik lagi itu go with the flow aja sih masalah ngedidik anak, dan tergantung situasi. Jadi di planning gak sih setiap liburan bareng sama keluarga Kak Vincent? Jadi di planning gak sih waktunya, schedule-nya buat liburan? Harus. Oh harus. Karena kan anak-anak udah sekolah, jadi Dari- kita harus cari yang momen mereka libur. Jadwal dia, jadwal saya, sama jadwal anak-anak yang sekolah. Jadi kita harus memang planningin. Nah, siapa nih yang paling biasanya ngurusin itinerary kayak penginapan, hotel, makan, gitu-gitu?
hobinya juga atau Iya, Semua. semuanya. Lama-lama aku bisa bikin event Travel. travel ya, tour and travel. Semuanya dia ya. Jedar tour and travel. tapi